beda. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Boleh diperhatikan untuk meja dan kursinya supaya kita lebih siap untuk melakukan pembelajaran. Masih ada yang ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Mengenai tentang catatan transaksi bisnis, Bu. Pencatatan transaksi bisnis sebagai Informasi awal sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan. iya, Bu. Sebenarnya sudah paham ya untuk materi itu ya. Iya, Jadi iya, ibu Bu. nggak usah harus pulang untuk materi minggu kemarin. Jadi ibu akan lanjut ke materi bab 4 yaitu tentang pencatatan transaksi bisnis. Di sini ada 4 materi yang akan ibu bahas. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang langkah-langkah pencatatan bisnis. Ini mau bagi kelompok ada berapa siswa? Kita bagi 3 kelompok ya. Iya, Bu. Kelompok 1 boleh sebelah sini, Baik, Bu. kelompok 2 sebelah sana, dan kelompok 3 sebelah sini. Untuk tugas kelompok masing-masing yaitu pertama untuk kelompok 1 tolong diperhatikan dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh kelompok 1 yaitu tentang materi pengaruh transaksi. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, dan yang untuk kelompok kedua yaitu materi tentang jurnal dan fungsinya. Dan yang ketiga untuk kelompok 3 yaitu materi tentang bentuk-bentuk jurnal. Dan di sini ibu hanya akan menjelaskan langkah-langkah pencatatan bisnis dan seterusnya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman kalian. Mengerti ya? Mengerti. Terima kasih. Ini udah dicatat ya? Udah, Bu. Ya, Bu. Oke. Kan saya hapus. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu langkah-langkah proses pencatatan? Ada berapa sih langkah-langkah proses pencatatan itu? Kenapa, Bu? Ada berapa proses? Ada berapa langkah-langkah proses pencatatan? Ada yang tahu nggak? 4. Ada 4, Bu. Ada 4 langkah Proses pencatatan. proses pencatatan. Bisa dibantu? Bisa yang pertama ada dokumen. Orang suka dokumen. Maksudnya, jadi transaksi yang terjadi di perusahaan dicatat ke dalam dokumen. Nah, ya itu maksudnya, Bu. Transaksi yang terjadi yang selanjutnya jurnal. Dari dokumen maju ke jurnal. Setelah dicatat di dokumen dimasukkan ke jurnal. Jurnal itu periodenya hanya berapa periode? Jadi transaksi yang di jurnal itu terjadi berapa periode? Ada yang tahu? Hanya 1 periode. Jadi jurnal hanya mencatat 1 periode. Dari transaksi yang dicatat ke dokumen dipindahkan ke dalam jurnal. Dan selanjutnya buku besar. Setelah transaksi dicatat ke dokumen, dilanjutkan lagi ke jurnal.
Nah, setelah itu lebih rinci dimasukkan lagi ke buku besar. Buku besar. Ada yang tahu apa itu buku besar? Buku besar, pemindahan catatan Ya. di buku harian. Iya, benar. Buku besar atau lebih sering disebut dengan Buku harian. Nah, ini yang dicatat di dalam buku besar ini dilakukan pada setiap hari transaksi yang terjadi pada perusahaan agar semuanya dapat Struktur gitu ya. ya terinci, lebih jelas pengeluaran dan pemasukannya. Iya, Bu. Dan yang terakhir yaitu Neraca saldo. kenapa? Neraca saldo. Neraca saldo. Betul. Setelah dari buku besar, pindahkan lagi kepada neraca saldo. Kalau buku besar ini dia kan pencatatannya dilakukan pada setiap hari. Ya, Bu. Kalau neraca saldo itu dilakukannya hanya pada akhir periode atau lebih tepatnya ya sesudah buku harian ini selesai, atau mungkin bisa 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali gitu. Sesuai perusahaan berarti ya, Bu. Ya benar, sesuai kebijakan perusahaannya. Tapi walaupun sesuai kebijakan perusahaan, tapi tetap neraca saldo ini dilakukan itu sesudah buku besar ini. Ya, oke. Sampai di sini sudah jelas? Sudah, Bu. Jelas. Baik, kalau begitu untuk materi tadi sudah dipersiapkan. Sudah ada yang mau maju duluan atau berurutan saja? Urutan saja, Bu. Berurutan saja boleh. Baik. Perwakilan apa semua, Bu? Perwakilan aja sih nggak apa-apa. Bisa dicatat atau Bacain aja deh. yang dibaca. Yang penting semuanya paham, dengar dengan materi. Baik, di sini saya dari kelompok 1, nama saya Maya Punyawati dan teman saya yaitu ada Edi dan Dodi. Di sini akan menjelaskan mengenai transaksi menjadi Menganalisis pengaruh. Ini untuk materi kelompok ya. Pengaruh. menganalisis pengaruh transaksi bisnis terhadap akun. Baik, setiap transaksi bisnis yang terjadi di satu perusahaan, Mohon maaf Pak ya, bisa suaranya diperjelas supaya teman-teman kalian juga bisa. setiap transaksi bisnis yang terjadi di suatu perusahaan mempengaruhi minimal 2 akun. Yang pertama berapapun jumlah akun yang terlibat dalam sebuah transaksi, jumlah debit dan kredit akan selalu sama dalam setiap transaksinya. Hal ini memenuhi kaidah persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu aset, yang kedua itu kewajiban, dan yang terakhir yaitu ekuitas. Baik, itu saja. Bagaimana teman-teman sudah mengerti dengan materi yang Maya sampaikan? Iya, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Dan yang selanjutnya untuk kelompok 3 untuk materinya bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marha dan teman saya Nur. Di sini kami akan membahas tentang pengertian jurnal dan fungsinya. Jurnal merupakan catatan transaksi pertama setelah bukti transaksi. Nah, fungsi jurnal tersebut adalah menyediakan catatan yang lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya. Sedangkan referensinya di masa yang akan mendatang. Sudah cukup. Ada yang ditanyakan? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, kelompok terakhir boleh? Bu, saya izin ke toilet. Oh ya boleh, silakan. Ini biasa sekali ya.
Perkenalkan, nama saya Sylvia dari kelompok 3 bersama teman saya, Irfan. Di sini saya mau menjelaskan bentuk-bentuk buku jurnal harian, yaitu terdapat beberapa macam bentuk jurnal, diantaranya meliputi jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Semuanya sudah mengerti untuk materi yang teman kalian sampaikan? Mengerti, Bu. Ih, bagus. Tapi di sini Ibu akan mengulang kembali ya, Iya, Bu. supaya lebih jelas gitu maksudnya. Yang pertama itu tadi teman kalian yaitu membahas tentang pengaruh transaksi bisnis. Pengaruh transaksi bisnis itu terjadinya minimal 2 akun dalam beberapa jumlah akun terlibat dalam suatu transaksi. Jumlah debit dan kreditnya ada jurnal dan fungsi. Tadi teman kalian sudah sedikit menjelaskan tentang jurnal dan fungsi. Fungsi jurnal itu tadi apa? Lebih tepatnya? Fungsi jurnal Mencatat apa? mencatat yang lengkap dan permanen. Mencatat transaksi ya, dengan lengkap dan permanen. Mencatat transaksi yang lengkap dan permanen. Disusun dalam urutan kronologis. Ya, disusun sesuai dengan kejadian transaksi pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir tadi teman kalian itu menyebutkan bentuk-bentuk jurnal. Ada berapa bentuk jurnal? 5. Ada 5, Bu. Ada 5. Jurnal apa saja? Jurnal umum, Jurnal umum, jurnal khusus, menyusun, penyesuaian, penutup, lalu kembali, penyesuaian, penutup, dan kembali. penutup dan kembali. Ini ada beberapa jurnal ya, ada 5 jurnal. Semuanya udah pada tahu belum? Jurnal umum itu untuk apa? Jurnal umum. Ya, Bu, nggak tahu, jelasin aja. Jurnal Merupakan jurnal yang berstandar yang berbentuk secara umum, bukan, Bu? Ya, betul, tapi dia lebih tepat sebagai jurnal memori. Jadi ini jurnal yang paling pertama dibentuk. Jadi untuk semua transaksi yang terjadi itu dilakukan pada jurnal ini. Terus dan yang di sini kalian tahu apa namanya, kolom-kolom jurnal umum, ada yang tahu? Apa saja itu yang ada pada jurnal umum? Kolom tanggal, Kolom tanggal, ya, keterangan, referensi, Debit, kredit. debit sama kredit, Bu. debit dan Kredit. Sampai selalu apa, Bu? Kalau anak akuntan. Apalagi kredit. apalagi kredit sangat berpengaruh ya. Jadi kita juga sebenarnya akuntansi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Iya. Soalnya kan itu juga untuk mengatur, untuk mengelola keuangan kita sehari-hari supaya uangnya tidak digunakan boros atau nggak jelas ya. Iya, Bu. Anak akuntan sorry, Bu. Yang selanjutnya itu ada jurnal khusus. Khusus. Nah, jurnal khusus kalian tahu? Ada yang tahu jurnal khusus? Oh iya, Bu, belum absen ya, Bu? Absen udah ya? Oh, udah. Belum, Bu. Oh iya, Ibu lupa belum absen. Gak apa-apa, dimaafin, Bu. Ya, Bu, karena Novi sering sering banget gak masuk, Bu. Jadi nanti kayak nakal. Iya, tadi harus diabsen. Oh, Nopi hari ini nggak masuk Gak lagi. masuk lagi, Bu. Dari kemarin udah 1 minggu.
Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu Bu, nomornya nggak aktif. Takutnya dia sakit terus nggak bisa ngirim surat, kan kita bisa jengukin bareng-bareng tuh. Ya, Diare kali, tapi Bu. dia nggak itu Bu. Kayaknya diare deh, Bu. Diare ya. Nomornya nggak aktif Bu, udah diteleponin. Tapi selain Nopi semuanya hadir ya. Iya Bu, hadir. Alhamdulillah selain Nopi semuanya hadir. Jadi Ibu nggak harus sebutin nama kalian satu-satu ya, karena Iya. hanya selain Nopi saja semuanya hadir. Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke jurnal khusus. Iya, Bu. Iya Bu. Ada yang tahu sebelumnya jurnal khusus? Tahu. Jurnal Khusus adalah jurnal yang dibuat khusus hasil dari kerja jurnal yang dikhususkan untuk penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Jurnal khusus itu dicatat untuk jurnal khusus mencatat pengeluaran kas, Kas, jurnal khusus, jurnal khusus. penjualan, pembelian. Kas ya, jadi jurnal khusus itu hanya khusus untuk pengeluaran kas saja. Apa? Selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian, penutup dan kembali. Karena waktunya sudah habis, jadi ini sama ibu dijadikan tugas saja. Jadi nanti saat pertemuan minggu depan, kalian boleh presentasikan ke depan. Mengerti nggak? Ya, Bu. Bu. Ya, karena waktunya terbatas dan materi kita masih banyak. Jadi kekurangannya kita kita lanjut di minggu depan saja ya. Tugasnya kelompok bukan pribadi Bu. Iya Bu, tugasnya kelompok mau pribadi. Pribadi aja sih. Oh pribadi berarti orang satu-satu gitu Bu. Enggak semuanya individu, semuanya Oh, gitu. salah satu. Pokoknya satu-satu dari kalian itu menjelaskan ini. Bukan menjelaskan, maksudnya lebih tepatnya mencari materi tentang ini. Iya Bu. Sampai sini sudah cukup jelas? Sudah Bu. Nah, Yes, Bu. jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Terus ingat ya, harus tetap jaga kesehatan. Ya, Bu. Terus ingat juga akuntansi itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu. Karena tanpa adanya akuntansi kita nanti bingung uangnya dipakai apa, Boros, untuk Bu. apa. Iya benar, Iya. boros. Apalagi ibu-ibu. Iya betul, apalagi ibu-ibu. Bapak-bapak tambah boros Pokoknya kayaknya Bu. ya benar. Jadi Pengeluarannya per hari Bu. ya benar, jadi kalian harus punya akuntansi sendiri, harus punya jurnal sendiri, buku sendiri Iya, Bu. buat Iya. mencatat keuangan kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Baik. Mohon maaf atas materi yang ibu sampaikan belum sepenuhnya ibu dapat sampaikan ya. Iya, Bu. Karena waktunya yang terbatas. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.